Haleluya. Senang jumpa kembali Bapak Ibu saat ini. Bersyukur bahwa anugerah yang Tuhan berikan di kehidupan kita, boleh menikmati setiap waktu, detik, jam, hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas setiap topangan doa saudara. Maka setiap topangan secara materi, rupiah Bapak berikan dalam pelayanan digital kami, sehingga boleh kami kelola untuk melayani misi secara digital ministry kami, saudara. Datang sama Tuhan saat ini, kita berdoa. Kami datang padamu, ampuni setiap dosa pelanggaran kami lakukan ya Tuhan. Kamu tercurah bagi kami, mentahirkan, menyucikan, mengkuduskan kami, memulihkan kehidupan kami saat ini. Percaya yang datang kepada Tuhan akan senantiasa hidup, tetap tinggal di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati program suplemen jiwa saat ini dengan hamba-Mu. Setiap pujian kami, setiap firman yang kami dengar, renungan yang kami dengar saat ini, boleh menjadi berkat satu sama lain. Nama Tuhan permuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkanmu, Tuhan. Mau menyenangkanmu, terima kasih. Segala pujian bagi Tuhan, segala pengagungannya ku berikan bagimu. Terima kasih. Segala pujian yang terbaik bagimu Tuhan, segala penghormatan bagimu. Yang terbaik dari hidupku Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus obatkan kehidupan kami, menjadi dupa yang harum untuk menyenangkanmu, untuk memberikan kesaksian bagimu. Ya Tuhan, kuduslah kami sebab Kau kudus. Ku mau menyenangkanmu, bentuklah hatiku, seluruh maumu Tuhan. Seperti rencana yang siap Kau bentuk Tuhan, jembatan pada emas bumi, terimalah sembah kami. Kuserahkan hatiku, kuserahkan hidupku, jadi bencana dalam tangan-Mu. Itulah seluruh kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bicara kami Tuhan saat ini, Roh Kudus pimpin, sehingga apa yang kami dengar datang kepada Tuhan dengan hikmat-Mu, kami boleh memahami dengan sangat mudah dan melawan tepat seperti yang Tuhan kenal di kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa saat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Mazmur 9 Bapak Ibu ya. Mazmur 9 belum kita selesaikan, masih dalam ayat ke-14 dan juga ke-15 Saudara ya. Di minggu lalu kita bahas tentang Tuhan mengingat setiap orang-orang yang menindas ya kepada setiap tumpahan darah yang
dikeluarkan oleh orang-orang ditindas, Tuhan mendengar setiap jeritan minta tolong orang-orang yang mengalami penindasan, Bapak Ibu ya. Lalu kita akan lanjutkan dalam 14 dan 15 demi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. 15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi dalam prinsip Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, ya seringkali kita tuh hanya bisa meminta, saudara. Meminta dengan apa yang kita inginkan, tetapi seringkali kita lupa kita butuh belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itulah yang bisa menggerakkan hati dia, hati Tuhan untuk memberkati saudara, untuk memberikan pertolongan untuk Bapak Ibu ketika engkau memintanya dalam nama Yesus, saudara. Jadi kasihlah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Jadi sengsara yang Daud katakan dalam Mazmur 9 disebabkan oleh orang-orang yang membenci dia. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, kata kita, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Ada kesaksian hidup yang dilakukan oleh Daud ketika dia tertindas, dia tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika engkau tertindas oleh masalahmu dengan orang-orang yang benci dirimu, apakah kau masih bisa memberi kesaksian yang benar, yang baik tentang Tuhan, saudara? Ya, lalu dikatakan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bisakah engkau bersuka cita bersorak-sorak, sorai di atas penderitaan? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi dalam Alkitab yang terbuka dikatakan demikian. Ya, kasihani aku ya Tuhan, lihatlah penderitaanku karena mereka yang membenci aku. Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang kematian, kata Alkitab, supaya aku dapat menceritakan segala kemuliaanmu di pintu gerbang Putri Sion. Aku akan bersuka cita dalam keselamatanmu. Ya, tidak beda jauh dengan Alkitab terjemahan bahasa baru, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakanlah, lihatlah musuh yang menyengsarakan aku. Jadi musuh bagi Daud adalah musuh yang menyengsarakan dia. Dia minta belas kasihan Tuhan. Kasihan aku ya Tuhan, luputkan aku dari maut, kata Alkitab, supaya aku memuji Engkau di depan penduduk Yerusalem. Aku bersorak gembira karena Engkau menyelamatkan aku, saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari dua ayat yang kita baca saat ini. Ya, yang pertama ada permohonan belas kasihan. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan melihat kesengsaraannya, ya, dan menunjukkan belas kasihan. Ia mengakui bahwa penderitaannya disebabkan orang-orang yang membenci dia. Jadi kalau saat ini saudara sedang dibenci oleh orang lain, ingat baik, Tuhan akan menjadi pembelamu, saudara. Tuhan oleh karena belas kasihannya akan menolong kau dari kesengsaraanmu oleh karena orang-orang yang membenci dirimu hari ini, saudara. Ya. Yang kedua yang kita bisa belajar saat ini tentang dua ayat yang kita bahas saat ini, saudara, yaitu penyelamatan yang datangnya oleh karena Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Jadi penyelamat yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhan. Bisa Tuhan menggerakkan orang lain supaya menjadi sarana, alatnya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Ketika engkau dalam sengsara, ketika engkau dalam kebencian orang lain yang dituju kepada dirimu, ya, ada cara Tuhan supaya menolong dirimu. Yang mampu mengangkat pemazmur dari pintu gerbang maut. Kita akan bahas nanti ya, coba garis bawahi dulu. Yang bisa diartikan sebagai penyelamatan dari bahaya atau kematian. Jika orang fitnah, saudara bisa jadi seorang yang akan menjadi hal membahayakan dirimu, nyawamu, karena fitnah. Karena benci orang lain pada dirimu, bisa jadi orang lain itu mendatangkan kematian, maut kepada kita, saudara.
Jadi hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan hati. Ya, jangan main hati. Ya. Apalagi kita bisa pelajari saat ini Bapak Ibu? Ada ucapan syukur dan kesaksian. Ucapan syukur yang kau berikan sama Tuhan tidak pernah luput dari namanya kesaksian yang kau akan ucapkan, saksi kepada orang lain tentang kehebatan Tuhan. Ya, kalau ucapan syukur itu bagaimana kita bisa mengucap syukur akan apa yang kita alami. Yang lalu kita pernah bahas tentang jangan pernah menolak proses Tuhan. Kalau proses itu akan mendatangkan progres, saudara. Jangan pernah menolak masalah yang kau hadapi, karena setiap masalah yang kau hadapi pasti akan ada hasil yang akan kau lihat, kau dapati, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kau bisa berkata bahwa Yesus penyembuh kalau kau tidak pernah sakit? Bagaimana kau bisa berkata Tuhan menolongku kalau kau tidak pernah dalam masalah? Jadi masalah itu mendatangkan kemudian bagi Tuhan, sehingga kau bisa berkata Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Ketika engkau sakit, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam kebencian yang ditujukan fitnah itu kepada dirimu, Tuhan yang menolong saudara. Jadi ucapan syukur dan kesaksian ini tujuan dari penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan ini adalah agar pemazmur dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terpuji. Ucapan syukurmu itu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terpuji, yang luar biasa, yang hebat. Ini bisa juga menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk keuntungan pribadimu, saudara, tetapi juga agar nama Tuhan termuliakan, saudara. Jadi masalah yang kau hadapi itu sesungguhnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kebencian, amarah, fitnah yang ditujukan kepada dirimu sesungguhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kok bisa begitu? Karena ketika engkau sudah melalui itu semua, kau bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu menolong saudara dan saya. Ya, apalagi kita bisa pelajari ayat yang kita bahas saat ini. Ada sukacita dalam keselamatan. Ketika engkau ditolong Tuhan, kau pasti bersuka cita. Pemazmur berjanji untuk bersorak-sorai di pintu gerbang putih Sion. Tadi ada pintu gerbang maut. Ya, 14, 15 ada pintu gerbang putih Sion. Nanti kita bahas. Ya, ini merujuk pada kota Yerusalem atau simbol dari umat Tuhan. Sebagai ungkapan sukacita karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada pemazmur, saudara. Jadi kalau kita bawa sebilang pada 14 dan 15 ini, ayat ini menekankan pentingnya pengakuan akan belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, ya, saudara saya tidak akan tolong Tuhan. Jadi yang bisa menolong saudara saya ada belas kasihan Tuhan. Ya. Serta adanya komitmen untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap kebaikan Tuhan. Terus apalagi sih kita bisa pelajari dari dua ayat ini Bapak Ibu? Yang saya dapat lagi bahwa ayat 14 dan 15 ini dapat dilihat dari konteks teologis ya. Terus ada simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Tadi saya bilang di awal kita akan membahas tentang pintu gerbang maut dan juga pintu gerbang putih Sion. Ya. Apa itu pintu gerbang maut, saudara? Yang digambarkan dalam ayat ini, dalam frase pintu gerbang maut, dapat dilihat sebagai simbol dari kondisi yang sangat berbahaya. Ya. Terus dekat dengan kematian. Dapat diartikan juga situasi hampir yang tidak ada harapan. Di pintu gerbang maut yang dikatakan oleh Mazmur 14 ini adalah sebuah frasa simbol dari apa? Dari kondisi yang sangat berbahaya, dekat dengan kematian, atau situasi hampir tidak ada harapan. Ini menggambarkan kedalaman penderitaan dan betapa dekatnya pemazmur dengan kehancuran, saudara. Sebelum Tuhan menyelamatkannya, sebelum Tuhan menyelamatkan pemazmur itu, pemazmur sangat dekat dengan namanya kehancuran sebelum Tuhan menolongnya. Ya, kalau saya mau gambarkan sekali bahwa orang Kristus sekali kebentur dulu, baru berbalik pada Tuhan.
Ya seolah-olah dia seperti telur di ujung tanduk, saudara. Ke kanan jatuh, ke kiri jatuh, ke depan jatuh, belakang jatuh. Bingung, no way out, nggak ada jalan keluar. Seperti itulah gambaran pintu gerbang maut. Tapi disitulah Tuhan punya belas kasihan kepada pemazmur, sehingga pemazmur berkata Tuhan yang menolongnya, saudara. Itu makna dari pintu gerbang maut pada ayat 14. Lalu ada makna Putri Sion, pintu gerbang Putri Sion pada ayat 15. Putri Sion yang digambarkan adalah simbol personifikasi puitis dari kota Yerusalem, ya, yang sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan umat Tuhan secara kolektif, secara berkumpul bersama-sama, secara bersamaan, Bapak Ibu. Jadi bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion ini menggambarkan perayaan secara umum, publik, atau komunitas akan penyelamatan Tuhan. Jadi ucapan syukur atas hal-hal yang dilakukan sebagai bentuk perayaan secara umum ataupun kumpulan atas penyelamatan Tuhan bagi mereka. Ya, ini juga mengisyaratkan bahwa keselamatan pribadi dari Tuhan memiliki dampak pada seluruh komunitas iman, saudara. Jadi gambaran personifikasi puitis dari apa? Kota Yerusalem yang ditolong Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, saudara. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Ada relasi antara penderitaan dan kesaksian. Saya bilang awal tadi, kalau engkau tidak pernah sakit, tidak mungkin kau berkata Tuhan penyembuh. Jadi ada relasi, hubungan antara penderitaan dan kesaksian saudara untuk Tuhan. Ya, pemazmur menunjukkan bahwa pengalaman penderitaan dapat menjadi jalan untuk mengenali dan bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau bahasa saya, kau harus mengalami Tuhan. Bagaimana cara mengalami Tuhan tadi? Ketika engkau dalam masalah, kau ditolong Tuhan. Sehingga kau tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mau menolong saudara saya. Keren ini, saudara. Hal ini mencerminkan perspektif teologis, ya, cara pandang teologis, bahwa penderitaan bukanlah akhir. Dengan baik, penderitaan bukan akhir, saudara. Penderitaan di hidupmu itu bukan akhir hidupmu. Penderitaan itu sebuah proses, bukan akhir hidupmu, saudara. Melainkan bagian dari perjalanan iman yang akhirnya membawa kepada pengakuan dan pujian kepada Tuhan. Sampai sini saudara paham kenapa saudara ada dalam masalah? Itu proses. Sampai sini saudara paham kenapa engkau sakit? Itu proses. Proses itu apa? Membawa dirimu punya pengakuan dan pujian kepada Tuhan. Lalu apalagi kita bisa pelajari saat ini, Bapak Ibu? Ada pentingnya pengakuan dan pujian dari kesaksianmu sehingga menghasilkan sebuah pujian, saudara. Hubungannya begitu. Jadi dari penderitaan lalu kepada kesaksian, kesaksian lalu kepada pujian. Oleh begitu, Bapak Ibu. Jadi ayat ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan secara umum publik dari atau atas tindakan Tuhan. Jadi ada pengakuan kita terhadap tindakan Tuhan. Pemazmur tidak hanya ingin menceritakan perbuatan Tuhan secara pribadi, tetapi di depan orang banyak, di tempat yang signifikan, yaitu di gerbang kota katanya, yang merupakan tempat berkumpul dan pusat aktivitas sosial pada zaman itu. Jadi gerbang kota itu tempat bisnisnya, tempat perdagangannya, tempat orang berkumpul, gerbang kota itu, saudara. Ya. Jadi ada pengakuan di tempat umum tentang kemuliaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, yang harus datang dari hatimu, menceritakan kehebatan Tuhan bagi banyak orang di sekeliling saudara saya. Lalu apalagi Bapak kita bisa pelajari tentang keselamatan sebagai tindakan ilahi. Keselamatan itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari kita. Jadi keselamatan tindakan ilahi
keselamatan yang disebutkan di sini adalah tindakan langsung dari Tuhan. Jadi Tuhan yang turun tangan untuk dirimu menunjukkan kebergantungan penuh pemazmur pada Tuhan untuk keselamatan yang menekankan antar iman dan ketergantungan pada kekuatan dan belas kasihan Tuhan, saudara. Jadi ada korelasinya antara apa? Ada keselamatan yang menekankan iman dan ketergantungan pada kekuatan dan belas kasihan ilahi. Begitu relasinya, saudara. Lalu apalagi kita bisa belajar di saat ini? Ya, ada pola liturgi, pola ibadah, saudara. Pola ibadah di dalam Mazmur 9:14 dan 15 ini, yaitu juga bisa dipandang sebagai bagian dari pola liturgi di mana pemazmur bantuan Tuhan. Ya, menerima keselamatan dan kemudian memuji Tuhan. Jadi ada polanya. Jadi pemazmur mohon kepada Tuhan, bantuan Tuhan, lalu pemazmur menerima keselamatan, dan kemudian pemazmur memuji Tuhan di hadapan jemaat. Jadi ada pola liturgi, pola ibadah dalam Mazmur 9:14-15 ini. Dia menggambarkan ada siklus doa, ya, penyelamatan, pujian yang umum dalam Mazmur, saudara. Jadi kalau kita mau bisa bilang Mazmur 9:14-15 ini adalah ayat-ayat kaya dengan tema teologis, ya, dan penuh dengan emosional, mencerminkan adanya pengalaman iman pemazmur tadi yang mendalam, di mana ada kesengsaraan, keselamatan dari Tuhan, dan menghasilkan kesaksian yang kuat dan pujian kepada Tuhan yang penuh dengan sukacita. Bagaimana dengan saudara saat ini? Kalau saudara berkata bahwa engkau punya masalah, tapi engkau malah ngedumel, orang Jawa bilang, ya, menggerutu, sehingga kau tidak pernah sadar bahwa di dalam masalah itu ada jalan keluar, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan mujizat di luar masalahmu, tapi dalam masalahmu kau akan menemukan mujizat Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan bersedia dengan belas kasihannya menolong saudara saya. Amin. Bapak Ibu yang punya masalah, seperti biasa, masuk dalam kolom komentar live chat ataupun nanti di saran tunda di nomor WA admin. Bapak Ibu dapat mengirimkannya, ya, sehingga kita semua bisa berdoa, dan doa saudara setiap hari kita akan doakan sampai jawaban dari doa saudara terima daripada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, yang hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari Mazmur 9:14-15, kayak belajar bahwa dalam masalah ada jalan keluar, bahwa dalam masalah Tuhan punya belas kasihan untuk kami, sehingga ketika masalah terjadi, bisakah kami mengucap syukur bahwa kami percaya ada kesaksian dalam kehidupan kami yang harus kami berikan kepada banyak orang tentang kehebatan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan dalam roh kami. Kami siap diproses, kayak percaya Tuhan setiap proses Tuhan menghasilkan progres yang luar biasa, dan percaya ada jalan keluar yang datang dari Tuhan menyelamatkan kami saat ini, ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap list doa yang sudah dikirimkan oleh setiap sahabat-sahabat kami Tuhan dalam live chat, kolom komentar pun di WA admin kami. Berdoa tanpa hapus dan doa syafaat kami untuk Bapak Charles Simanjuntak, Tuhan Yesus jamah, sehingga setiap pergumulan dia ditolong Tuhan, sehingga boleh membela haknya, dan hak itu Tuhan yang menjadi hakim yang ada bagi Pak Charles Simanjuntak dengan orang-orang yang membuat dia menderita. Dalam nama Yesus, beri yang terbaik untuk beliau, Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lydia Sriartuti, Tuhan jamah,
di masa Tuhan yang terbaik dalam menjelang hari Tuhan, sehingga percaya yang terbaik yang datangnya pada Tuhan boleh beliau terima dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Janes Siaan Tuhan yang pasca operasi juga Tuhan pulihkan, dengan tubuhnya yang menolak obat-obatan, ada obat-obatan Tuhan tolong jamah, sehingga pemulihan pasca operasi bagi hidupnya pun dipulihkan Tuhan sehat sempurna seperti sedia kala dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan saat ini untuk David dan Citra Tuhan, untuk setiap masa rumah tangga Tuhan tolong, sehingga dari kehidupan mereka pun, kedua anaknya pun dipulihkan, diselamatkan Tuhan, tolak perceraian dalam nama Yesus, sehingga keluarga ini pun dibela Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Agus Lea Tuhan yang ada di daerah Boyolali Tuhan, daerah Solo juga Tuhan Yesus, yang membutuhkan tanah untuk dibangun gereja Tuhan. Sebab selama ini mereka memakai rumah untuk sebagai ibadah, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan tanah, sebidang tanah untuk mereka pakai membangun gereja untuk alat kemuliaan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Bapak Morris Tuhan pasca operasi bagian lambung Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga benar-benar sudah pulih kembali Tuhan, sehingga setiap kisah tumor yang sudah diangkat tidak hidup lagi, sehat sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Ibu Dian Sutomo Tuhan di Manado Tuhan jamah, sehingga yang orang berkata ada kanker serviks dalam tubuhnya Tuhan, oleh karena dia beriman sama Tuhan dalam nama Yesus, maka dia percaya sudah sehat, sudah pulih, tidak ada kanker serviks, dipulihkan Tuhan, diselamatkan dari setiap roh maut dalam nama Yesus yang patah kuasa ya Tuhan. Berdoa juga saat ini Tuhan Yesus untuk gereja-gerejamu Tuhan yang sedang merintis mengembangkan gerejamu Tuhan, Ibu Mila di Solo Tuhan, di daerah Jajar Tuhan tolong dalam pengembangan beliau Tuhan, merintis gereja pun diberkati Tuhan. Bapak Charlie Tuhan di daerah Ngempak Solo pun dalam perintisan gereja pengembangan Tuhan, berkat dalam nama Yesus. Bawa Waru Tuhan dalam pengembangan gereja Tuhan, pembangunan Tuhan, siapkan yang terbaik Tuhan dalam pengembangan gereja ini. Setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan sampai selesainya pembangunan gereja tersebut Tuhan Yesus. Berdoa untuk teman-teman kami Sulawesi Utara Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, juga Grace Tuhan yang membutuhkan tanah, Tuhan berikan tanah di daerah Manado. Dalam pembangunan pun Tuhan siapkan dana yang ada Bapak Ibu baik di Manado, di Tomohon Tuhan, dengan boleh berdiri gerejamu. Setiap berkat yang akan mereka upayakan membangun gedung gereja pun Tuhan kirimkan berkat-berkat bagi mereka Tuhan. Juga JG Kesemani Tuhan, Allah lagi pun berkat Tuhan dalam pengembalannya, sehingga gereja ini terus bertumbuh hidup Tuhan, berprogres sesuai dengan mau Tuhan dalam visi gereja tersebut Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk JK dalam Bitung Tuhan, ada juga JK Xavier Demling Kaiso Tuhan berkati dalam penyelesaian gereja Tuhan, gereja Tuhan berkati, berikan dana bagi dia sehingga gereja ini pun terus berbisi Tuhan untuk menjaga jiwa di Desa Bitung dan sekitar Tuhan Yesus. Berdoa juga Bapak Surga, berikan duit pun diberkati Tuhan agar gereja berjalan dengan Tuhan, bukan maunya kami Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap program dikir kami, program optimis kami Tuhan boleh menjaga jiwa-jiwa baik di penjara Tuhan, baik di Polres Tangerang Selatan, baik di Lapas Pantai Siantar, diberkat Tuhan sehingga menjaga jiwa-jiwa di sana juga dalam nama Yesus Tuhan. Berkati program suplemen jiwa sehingga boleh menjadi berkat sampai kesudahan nanti Tuhan Yesus. Berkat juga hambamu. Sebentar kami akan menabur setiap rupiah yang kami berikan QRIS, scan barcode atau nomor rekening kami Tuhan yang kami berikan dalam YouTube kami Tuhan. Berkati sehingga apa yang kami tabur semata bukan untuk kami berdonasi untuk Tuhan, kami bukan donatur ya Tuhan, tapi kami adalah zabah, mengupaya yang terbaik untuk seperti perayaan pesta kepada Tuhan. Terima kasih demi nama Yesus Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa di layar Bapak Ibu ada QRIS barcode ya, silakan scan, ataupun nomor rekening silakan Bapak Ibu bagikan, kirimkan rupiah Bapak Ibu sehingga untuk menjadi penopang pelayanan misi digital kami. Jangan lupa topang doa suplemen jiwa, topang doa saya sehingga tetap eksis, tetap komitmen untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus berkata semua. Haleluya.